Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Rafiuddin Isa dari Prodi Psikologi dengan NIM akhir 157 akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan materi berjudul Remaja dan Media Sosial. Tentang media sosial, tentunya di era sekarang ini manusia tidak luput dari penggunaan media sosial, khususnya remaja. Namun, penggunaan media sosial ini tentunya dapat mengakibatkan dampak negatif apabila kita tidak bijak dalam menanganinya. Tapi dampak positif dari media sosial ini tentunya juga sangat banyak. Contohnya itu mempermudah kita dalam pembelajaran, memperluas relasi, mempermudah kita dalam mencari informasi, dan juga mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Sehingga dalam penggunaan media sosial harus lebih bijak lagi supaya efek manfaat yang dirasakan lebih besar daripada dampak negatif yang dirasakan. Selanjutnya ada faktor yang mendasari orang-orang bersosial media. Orang-orang menggunakan media sosial ini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena mengikuti perkembangan zaman. Yang tadi dijelaskan bahwa era modern ini mempengaruhi perilaku kita tentunya. Salah satunya yaitu dengan bermedia sosial untuk dapat mengikuti perkembangan berita yang ada dan juga untuk mempermudah akses informasi dengan dunia luar. Yang kedua ada berpartisipasi dalam jejaring media sosial. Seiring bertambahnya zaman, orang-orang menggunakan media sosial sebagai media ataupun platform untuk bersosialisasi, sehingga orang-orang menggunakan media sosial untuk ikut dalam berbagai kegiatan. Contohnya dalam penggunaan Instagram maupun TikTok, orang-orang ramai-ramai menggunakan media tersebut untuk mengikuti tren yang ada, sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam jejaring sosial media. Yang ketiga ada sarana hiburan. Nah, selain untuk mencari informasi, bersosialisasi, tentunya media sosial ini dijadikan sebagai sarana hiburan. Contohnya yang saat ini relate banyak dilakukan yaitu media sosial TikTok. Di dalam TikTok tersebut kita bisa dengan mudah menjumpai video yang tentunya relate dengan humor kita dan selera kita. Juga menjadi sarana hiburan untuk mengisi waktu-waktu luang kita. Selanjutnya dari dampak media sosial ini juga ada dampak positif. Yang pertama, ketika kita menggunakan media sosial dengan bijak, kita juga bisa mengembangkan skill bersosialisasi. Dengan berinteraksi di media sosial, secara tidak langsung kita itu mengembangkan skill berkomunikasi. Contohnya orang yang inferior maupun orang yang introvert. Ketika mereka bermain media sosial, mereka lebih bebas berekspresi hingga bisa meningkatkan skill berkomunikasi mereka dan juga memperluas wawasan dan memperluas relasi mereka. Yang kedua ada sarana menyampaikan informasi. Media sosial dan cakupan media sosial yang luas memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan memungkinkan kita untuk bisa mendapat informasi dengan lebih cepat lagi begitu. Jadi hemat waktu dan juga hemat tenaga. Yang ketiga yaitu memudahkan akses dalam berbagai hal. Selain akses komunikasi, dalam komunikasi media sosial tersebut kita bisa menukar pikiran hingga aktivitas ekonomi. Contohnya kita bisa menjadi affiliate TikTok, berjualan secara online di platform media seperti Shopee dan juga platform yang lain, juga memudahkan kita dalam berbagai hal. Selanjutnya dari dampak positif tadi, tentunya ada dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial jika kita tidak bijak dalam menanganinya. Yang pertama ada adiksi pada sosial media. Nah, kecenderungan untuk bergantung pada sosial media membuat aktivitas otak kita itu ketergantungan, sehingga ketergantungan dengan media sosial efeknya itu bisa mempengaruhi produktivitas. Jadi kita itu lebih menghabiskan waktu yang seharusnya tidak kita habiskan di situ. Contohnya kita scroll media sosial selama berjam-jam tanpa alasan yang jelas, dan produktivitas tadi berpengaruh juga pada fisik. Contohnya kita jarang gerak sehingga tubuh kita itu tidak segar dan tidak bugar karena kurangnya gerak tadi. Yang kedua ada pencarian validasi. Nah, dengan adanya sosial media di sini jomplang ataupun batasan antar ekonomi dan
tembok sosial, kesenjangan sosial di sini makin jelas, yang memudahkan manusia untuk saling berbagi momen, untuk berbagi ide-idenya. Juga di sini tentunya menimbulkan kesenjangan sosial, batas antara golongan satu dengan golongan yang lainnya. Dampak negatif tersendiri jika kita tidak bijak dalam menanganinya bisa mengakibatkan untuk mencari validasi. Jika tidak ditangani dengan bijak, bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang membahayakan. Contohnya tadi, kita terus-terusan impulsif buying, kita menjadi boros. Selanjutnya ada kecemasan dan stres. Nah, akibat terlalu banyak sosial yang ada, itu bisa mengakibatkan kita stres. Dari situ juga dalam berkomunikasi di media sosial juga bisa berdampak negatif. Contohnya tuh bullying ataupun social comparison tadi, perbandingan sosial, dan juga berita hoax. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi dampak negatif tadi. Yang pertama ada durasi dan intensitas penggunaan sehingga menyebabkan adiksi. Ketika kita menggunakan media sosial namun waktu dan batasannya itu tidak jelas sehingga kita menggunakan media sosial terlalu berlebihan. Selanjutnya ada konten negatif. Ketika kita menggunakan media sosial secara tidak bijak, kita akan menemui berbagai macam konten-konten negatif. Ketika kita tidak menyaring konten negatif itu dengan bijak, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah tadi yang dijelaskan. Selanjutnya ada kualitas interaksi sosial. Nah, jadi dari mudahnya media ataupun jejaring sosial yang kita ini kan, kita harus bijak juga dalam mengelola jejaring ataupun kelompok kita berkecimpung. Nah, ketika interaksi sosial kita buruk, contohnya kita berteman ataupun kita berinteraksi dengan media sosial ataupun orang yang buruk, nah bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang negatif juga. Nah, kualitas interaksi sosial ini ataupun media sosial apa yang kita gunakan ini mempengaruhi kita dan juga dapat menjadi penyebab munculnya dampak-dampak negatif tadi. Ada strategi mengelola dampak negatif. Pertama ada kesadaran dan edukasi. Edukasi dan kesadaran tentunya penting dalam bersosial media, yaitu edukasi tentang pentingnya penggunaan media sosial yang cermat dan juga kesadaran diri tentang informasi apa saja yang seharusnya kita cerna dan informasi apa saja yang seharusnya kita tidak boleh cerna secara mentah-mentah. Yang kedua ada pencarian identitas. Nah, dalam bersosial media, kita juga harus mengenali diri sendiri, minat dan tujuan kita, agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai macam konten dalam sosial media. Selanjutnya ada hubungan sosial yang baik. Nah, dalam bersosial media, kita tentunya diharuskan dalam memilih media ataupun memilih konten yang positif, sehingga kita tidak terjerumus dalam konten yang negatif. Selanjutnya yang keempat ada pengawasan orang tua. Nah, peran orang tua di sini dalam mendidik anaknya itu merupakan hal yang sangat penting, karena ketika orang tua tidak memberikan batasan yang jelas kepada anak dalam bersosial media, dikhawatirkan anak tadi akan mencerna seluruh informasi tanpa menyaring informasi terlebih dahulu. Jadi peran orang tua di sini sangat penting. Selanjutnya ada Unity of Science atau kaitannya dengan ajaran agama Islam dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan Imam Ahmad, yang artinya seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikan siapa yang akan menjadi teman karibnya. Yang dimana teman karib di sini bisa diartikan sebagai konten ataupun influencer mana yang kita ikuti dalam media sosial tadi, yang merupakan lingkungan kita juga. Nah, diartikan media sosial ini tempat bersosialisasi yang tentunya memiliki pengaruh yang sama dengan teman karib, yang dimana kita diharuskan untuk lebih cermat dan lebih bijak lagi dalam bersosial media. Sekian presentasi dari saya, kurang dan selebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.